adik-adik, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Ogi dan Pinaya. Kita sekarang mau mulai ibadah kita. Oke adik-adik? Oke? Iya, aku senang. Kita mau berdoa dulu ya, adik-adik ya. Kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita nyanyi, kita berdoa dulu. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih lagunya. Ikutin Kak Oki ya. Hadiratmu. Tutup matanya, dengerin lagunya. Ya, meskipun di rumah Kak Oki nggak lihat, tapi adik-adik serius, sungguh-sungguh. Oke, kita mulai. Hadiratmu. Aku dibantuin nyanyi sama Kaludi, cuman Kaludi nggak kelihatan, dia main gitar. Halo Kaludi, halo. Tuh, ada halo katanya kayak apa suaranya pelan. Hadiratmu. Tunggu ya adik-adik ya, kuncinya dipasang dulu nih. mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dimanapun adik-adik berada, dan kapanpun mereka mendengar dan melihatnya. Kiranya hadirat-Mu tetap ada
masuk ke mereka. Dan kau bicara merestorasi mereka, menyembuhkan, memulihkan, memberikan hikmat berkat kepada adik-adik semua dimanapun mereka berada. Dan siapapun yang melihat ibadah YouTube ini. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu terus turun mulai saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik dengerin ya. Hati yang gembira, kata firman Tuhan, adalah obat. Tapi semangat yang patah itu akan keringkan tulang. Maksudnya adalah apa? Kalau nggak ada semangat, kita bisa sakit. Nah, oleh sebab itu kita harus semangat. Meskipun lagi sakit, meskipun lagi susah, habis dimarahin papa mama, tetap harus bergembira. Caranya gimana? Nyanyi. Oke adik-adik, mau? Aku mau Koki. Tadi kan aku barusan dimarahin sama Koki. Dia nakal sih, jadi dimarahin. Ya nggak? Kita nyanyi ya. Hati yang gembira adalah apa? Obatnya. Kita nyanyi. Kita harus juga selain bergembira, senang, kita juga harus bertekun dalam doa. Tapi kadang-kadang kita diganggu sama si iblis. Ya adik-adik ya. Ya, benar nggak? Benar ya? Iya kak. Aku udah senang, tiba-tiba iblis masuk kotak aku, terus ganggu-ganggu aku. Jadi gimana ya Koki ya? Gimana ya Koki? Aku ada caranya. Kita usir pakai apa? Pakai lagu juga. Tapi harus yakin dan percaya nyanyiin lagu ini ya, supaya
keluar semuanya. Pikiran yang jahat diganggu sama iblis, keluar. Yang sakit sembuh, yang lagi susah, lagi sedih, jadi apa? Jadi senang, adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Ya. Nah, adik-adik, tunggu dulu ya adik-adik. Kenapa Koki ngomong terus? Iya. Ini lagu sering banget dinyanyiin di sekolah minggu. Bakalan jadi apa? Jadi lagu wajibnya anak-anak sekolah minggu Antioquia. Iya, aku tahu. Ya, tahu apa? Lagu apa? Dalam nama Yesus. Wah, lagu ini sering dinyanyiin, tapi dia, ya, adik-adik, lihat kuasanya. Kita nyanyi ya, dalam nama Yesus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kalau adik-adik mau senang, mau sembuh, mau mujizat terjadi, mau ada kemenangan, itu harus salah satunya adalah dengar firman Tuhan. Kemudian kalian harus tekun berdoa. Oke adik-adik? Nah saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Mau ya adik-adik ya? Dengar baik-baik nih firman Tuhan. Ini keren banget. Ya, dengerin. Nyanyi lagu ini. Baca kitab suci.
berdoa di rumah sana ya. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Oki berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu berbicara saat ini di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Semua katakan amin. 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 Jadi adik-adik dengerin firman Tuhan ya, adik-adik kakak-kakak semuanya. Ya, dengerin firman Tuhan. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya sore ini? Pasti semangat dan luar biasa. Karena tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dan menyiapkan buku catatan, ya, supaya apa yang adik-adik terima pada sore hari ini bisa adik-adik catat, bisa adik-adik renungkan, dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Karena kita tidak tahu ya, pandemi ini, COVID ini sampai kapan selesainya. Tapi kita percaya, kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia akan sanggup melakukan apa saja asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik siap mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan haleluya 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang tekun berdoa. Ya, adik tahu kan bagaimana tekun berdoa? Ini ya, berdoa. Nah, firman Tuhan ini ambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 18. Ya, bertekun dalam doa. Nah, dia lihat kan ini Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus saja berdoa. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anaknya juga mau berdoa. Jadi Tuhan Yesus saja berdoa. Kita juga mau berdoa. Ya. Bagaimana ceritanya? Ini adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk tekun berdoa, untuk terus berdoa, ya, mengajarnya untuk terus berdoa. Kenapa? Mau tahu? Nah, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh sebagai anaknya terus berdoa, tekun berdoa, Ya, kalau tekun tuh ya terus menerus berdoa, dan tidak ada jedanya, tidak ada nggak ada berhenti ya, saya berdoa sekarang, besok ingat lagi baru berdoa. Enggak ya, tapi adik terus berdoa, terus menerus. Nah, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan ya, suatu contoh ya. Perumpamaan itu apa sih Kak? Perumpamaan itu suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengatakan, di suatu kota ada seorang hakim yang jahat, dia tidak jujur, terus dia tidak takut sama Tuhan. Siapa di sini yang tidak jujur dan tidak takut sama Tuhan? Tidak menghargai orang lain. Siapa? Coba angkat tangannya. Kakak percaya, ada di semua
jujur takut sama Tuhan, dan menghargai orang lainnya, menghargai papa mama, kakak adik, dan menghargai semua adik yang ada di sekitar kita. Nah, di kota itu ada seorang hakim, ya, sekolah hakim ini ada dilihat seorang hakim yang tidak takut sama Tuhan, hatinya jahat, dan tidak menghargai orang. Apa sih Kak tugas hakim? Tugas hakim itu membela yang benar. Jadi dia mengadili nih. Si A punya masalah, si B punya masalah. Dicari nih, diselidiki mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, hakim ini memutuskan, nah kamu si A benar, kamu si B salah. Itu tugas hakim. Jadi dia harus mengadili dengan benar dan jujur. Ya, itu tugasnya hakim. Nah, adik-adik, di kota itu juga ada seorang janda. Kalau janda berarti nggak punya suami ya. Jadi janda ini ada punya masalah. Satu masalah, kalau ada orang yang tidak suka dengan janda ini. Nah, apa yang dilakukan janda ini? Datanglah janda ini kepada Bapak Hakim itu. Dia datang, Pak Hakim, boleh tolong saya, ada orang yang tidak suka dengan saya. Tapi apa yang Bapak Hakim ini katakan? Saya tidak mau membela perkara ibu. Loh, kenapa ya? Ada apa ya? Pokoknya saya tidak mau membela perkara ibu. Mungkin karena uangnya kurang, atau ibu ini karena dia janda miskin, tidak punya harta, udah tidak punya suami lagi, dari mana kehidupannya. Jadi Bapak Hakim tidak mau membela janda ini. Ya. Tetapi apakah ibu ini putus asa, langsung menyerah begitu saja? Ya udah, kalau mau dibela ya udah. Tidak, Dede. Apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Dia datang kepada Pak Hakim. Pak Hakim, tolong bela saya, bela perkara saya, karena ada orang yang memusuhi saya, tolong saya. Dia minta dengan sangat, dia memola supaya Bapak Hakim ini mau membela perkaranya. Tapi apa yang terjadi? Lihat mukanya Bapak Hakim. Dia tidak peduli, dia tidak mau membela perkara ibu janda ini. Apakah ibu janda ini menyerah juga? Tidak, adik-adik. Setiap hari ibu janda ini datang ke rumah Bapak Hakim. Tuh, dia gedor-gedor tuh. Tok. Bapak Hakim, bantu saya. Setiap hari, adik-adik, setiap hari. Pagi dia datang, siang dia datang, malam dia datang, tidak juga ditemui. Besoknya datang lagi dia. Dia datang lagi, adik-adik. Tapi apa yang dilakukan? Bapak Hakim ini tidak mau membantu ibu janda ini. Ibu janda ini sudah tersenyum ya, dia berharap Bapak Hakim ini akan membantu perkaranya, tapi apa? Tidak dibantu. Ya, mukanya Bapak Hakim ini cemburu aja, saya tidak mau bantu. Memang saya pikirkan apa permasalahan kalau saya bilang tidak. Karena tadi adik-adik ingat, Bapak Hakim ini hatinya jahat, tidak takut sama Tuhan dan tidak menghargai orang. Tapi ibu janda ini tidak putus asa. Ditolak hari ini, datang lagi dia, malam hari pun dia datang. Ya, ada dilihat ini ada bulan. Ini bulan dan ini ibu itu. Ibu janda ini mengetuk-ngetuk pintu rumah Bapak Hakim. Ya, mengetuk-ngetuk pintu rumah Bapak Hakim supaya dia ditolong, supaya perkaranya dibela, supaya dia menang melawan orang yang memusuhi dia, karena dia merasa tidak bersalah. Kenapa orang ini memusuhi saya? Jadi Bapak Hakim itu tetap tidak mau. Dia nggak mau, kalau sekali nggak mau ya udah nggak mau gitu. Tapi ibu janda ini tidak putus asa. Setiap hari dia datang mengetuk pintu rumah Bapak Hakim supaya perkaranya dibela. Pagi dia datang, tidak dibukain pintu. Siang dia datang, dibukain pintu, dia marah-marah. Malam dia datang, tidak dibukain pintu. Setiap hari dia lakukan itu. Apapun dia lakukan supaya perkaranya mau dibela oleh Bapak Hakim. Ya, dia tidak putus asa, dia terus semangat, dia percaya. Ya, dia percaya kalau saya terus-menerus mendatangi Bapak Hakim ini, pasti dia akan menolong perkara saya.
Dia percaya, dia iman itu, dia percaya, saya percaya. Apapun yang terjadi saya akan terus datang, terus pagi, siang, malam saya akan datang terus ke rumah Bapak Hakim supaya perkara saya dibilang. Nah, tetap aja ya dia datang lagi, dia datang lagi. Sampai akhirnya kesel juga nih Bapak Hakim ini. Dia tanya, apa sih yang mau saya lakukan untuk kamu? Ibu ini berkata, tolong bela perkara saya. Itu saja, karena saya ini nggak salah. Tolong bela perkara saya karena saya tidak salah. Ya, saya tidak salah. Tolong bela perkara saya supaya saya tidak dimusuhi sama orang-orang itu. Itu orang itu musuh saya karena saya tidak salah. Tapi kenapa dia memusuhi saya? Kenapa dia buat masalah dengan saya? Saya tidak salah. Ya, itu dia kata. Tapi Bapak Hakim ini enggak. Saya tidak mau membela perkara kamu. Apa yang terjadi adik-adik? Kita percaya, ya. Akhirnya karena udah kesel ya, karena udah gimana ya tiap hari didatengin, pagi siang malam, akhirnya dia berpikir ya udah, daripada kamu mengganggu saya terus pagi siang malam kamu datang terus ke rumah saya, membuat saya terganggu. Jadi pas lagi makan diketor, nggak jadi makan. Mau tidur digedor, nggak jadi tidur. Lama-lama sakit saya. Oke, saya bantu perkara kamu. Adik-adik, itu Bapak Hakim yang jahat, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, dan yang tidak menghargai orang tua saja, menghargai orang lain aja, akhirnya mau membantu ibu janda ini. Nah, bagaimana dengan Bapak kita di surga? Nah, adik-adik lihat. Kalau kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan akan menolong adik-adik. Seperti Katina katakan tadi di antara, kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Tapi kita percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Mungkin saat ini adik-adik punya masalah ya, punya persoalan, adik-adik bingung mau cerita sama siapa, udah cerita sama papa, udah cerita sama mama, tapi nggak ada penyelesaiannya. Adik-adik berdoa sama Tuhan, percaya kalau adik-adik berdoa terus-menerus kepada Tuhan, ya, adik-adik terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Ya, kalau kita rajin ya, kita terus-menerus rajin berdoa sama Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan dengar, dia langsung dia bantu ya. Jadi kuncinya satu, terus berdoa kepada Tuhan. Tadi kan firman Tuhan katanya bertekun dalam doa. Bertekun itu berarti ya terus-menerus, tidak jemu-jemu, tidak berhenti, terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menolong kita, untuk menjawab doa kita. Itu ingat ya. Pertama, terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan langsung menolong, tidak menunda-nunda lagi. Tidak tunggu dulu ya. Kamu punya doa ini, tunggu dulu ya. Tidak. Tuhan tidak menunda-nunda lagi. Tapi kakak, sering doa saya tidak dijawab. Kenapa ya kak? Karena satu yang ketiga. Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat iman kita, apakah kita percaya kalau doa kita akan dijawab? Ya, seperti dalam firman Tuhan, tadi dikatakan di dalam ayat 8, ada yang bisa baca. Itu dikatakan, aku berkata kepadamu. Ya. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan mau melihat iman kita. Ya, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita percaya? Kita percaya bahwa doa kita dijawab dan ada rasa sukacita dalam hati kita. Adik-adik, tiga. Pelajaran yang kita dapat hari ini. 1, terus berdoa. Jangan takut atau jangan berhenti berdoa, terus. Sebelum
doa kita dijawab, jangan berhenti berdoa. Berdoa terus. Karena Tuhan juga mau melihat, kita ini setia apa enggak sih? Kita ini takut apa enggak sih? Yang kedua, Tuhan tidak menunda-nunda. Kalau kita berdoa, oh kayaknya nih si Andi nih membutuhkan jawaban doa. Tuhan langsung menjawab. Tapi Tuhan juga melihat tadi yang terakhir, melihat iman kita. Dia melihat, aduh Kak Tina membutuhkan misalnya pulpen. Saat ini pulpen. Berdoa Tuhan, Kak Tina butuh pulpen nih untuk menulis. Percaya Tuhan akan memberikan. Tiba-tiba tak, Tina butuh pulpen ya. Itu langsung dijawab sama Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, yang ketiga, harus punya iman. Kita harus punya iman. Pada saat kita berdoa, kita punya iman. Kita percaya. Iman itu apa sih, Kak? Iman itu percaya. Percaya kalau doa adik-adik dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, jadinya kalau usah takut. Seperti hakim ya. Hakim itu sudah pertama. Dia tidak jujur, dia jahat. Terus dia tidak percaya sama Tuhan dan tidak menghargai orang. Itu aja bosan ya, tiap hari didatangi sama ibu janda, tiap hari datangi pagi, siang, malam, terus didatangi sama ibu janda ini. Akhirnya hatinya tergerak, membantu ibu janda ini membela perkara ibu janda. Apalagi Bapak kita yang di surga, yang begitu mengasihi kita, begitu mengasihi adik-adik. Dia akan langsung tuh bantu kita, asalkan tadi ada 3 kuncian. Berdoa terus-menerus, tekun berdoa. Tidak usah berhenti berdoa sebelum Tuhan menjawab doa adik-adik. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Ya, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Dia tidak akan menunda. Yang ketiga, iman. Kita harus mempunyai iman. Itu ingat ya. Berdoa terus-menerus karena percaya Tuhan tidak pernah menunda. Dan yang ketiga, iman kita. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kita, kan kita percaya. Firman Tuhan itu yang ada di dalam tiap minggu, itu biarlah menumbuhkan iman kita. Kita tetap percaya sama Tuhan. Oke adik-adik, adik-adik sebelum mengakhiri firman Tuhan ini dan sebelum kita berdoa, kita mau kasih firman Tuhan, mau kasih ayat hafalan nih, ya. Ini. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Pendek kan? Pendek. Ada dihafal, imani, dan lakukan. Ya, dihafal, imani, dan lakukan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita pada sore hari ini untuk tekun berdoa. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menolong kita, ya. Dan Tuhan juga mau melihat iman kita, ya. Pelajaran hari ini yang bisa diambil 1, teruslah berdoa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menjawab doa kita. Yang ketiga, Tuhan melihat iman kita sebelum menjawab doa kita. Ya, terus berdoa, ingat Tuhan tidak menunda-nunda. Dan ketiga, Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat iman kita, apakah kita masih tetap setia, apakah kita masih tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Saatnya Kak Tina akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Yuk kita berdoa bersama-sama, semua tangannya dilipat. Mata itu kita nyanyi ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab doa kami. Untuk itu Tuhan, tambahkan iman percaya kami untuk semakin bertumbuh Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang kedua kalinya Tuhan, Engkau melihat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tolong Tuhan,
ada di sekolah minggu kami Tuhan, di dalam kehidupannya, agar tetap percaya Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Tolong adik-adik kami Tuhan di dalam pelajaran sekolahnya, di saat ini Tuhan pandemi semakin meningkat, tapi kami percaya Engkau akan melindungi anak-anak-Mu Tuhan yang berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus menolong, menanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi teladan, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik, sekian firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu anak Antioquia, GPD Antioquia Tebet. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik udah dengar firman Tuhan tadi ya? Keren kan? Harus apa? Bertekun dalam doa. Sungguh-sungguh kalau berdoa. Lagi susah, lagi senang berdoa. Oke adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita juga yang mungkin papa mamanya atau mereka sendiri yang sedang kena sakit COVID, kena Omikron. Kita berdoa ya, supaya mereka sembuh dan dijamah oleh Tuhan, dan negara kita Indonesia juga dijamah oleh Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi. Oke adik-adik. Oke, sekali lagi tutup mata, lipat tangan, kita langsung berdoa ya adik-adik ya. Ikut Koki berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bertekun di dalam doa kami. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami atau orang tua kami, kakak kami, adik kami yang mungkin terkena Omikron atau COVID atau sakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Yang susah dihiburkan, yang ketutup jalan dibukakan jalannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dan kasih mulai saat ini dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Baik adik-adik, sampai berjumpa kembali. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap dengar-dengaran, jangan pergi-pergi dulu, di rumah aja ya adik-adik ya. Oke, kalau disuruh belajar di rumah dulu. Kalau akhirnya harus ke sekolah, kamu harus tutup, harus cuci tangan. Oke, jangan bercanda-bercanda dulu sama teman-teman kalau harus ke sekolah ya. Oke, bye-bye adik-adik. Dadah semua.